Hai, di video ini saya akan membahas film bergenre horor superhero yang dirilis tahun 2019 dengan judul Brightburn. Tori dan Carl Breyer adalah pasangan suami istri yang belum juga memiliki keturunan. Hal ini bisa kita simpulkan dari judul buku yang ada di rak mereka. Dan suatu malam saat mereka sedang asik berolahraga, Tori tiba-tiba dikagetkan dengan suara benda jatuh. Dan benar saja, setelah dicek terlihat dari jendela ada sebuah benda asing yang jatuh di halaman rumah mereka. 10 tahun sudah berlalu, sekarang Tori dan Kyle sepertinya sudah memiliki seorang anak laki yang mereka beri nama Brandon. Di sekolah bisa dibilang Brandon adalah anak yang tergolong cerdas. Dia selalu bisa menjawab pertanyaan yang diajukan gurunya dengan penjelasan yang sangat detail. Dan sepertinya Brandon juga memiliki teman baik bernama Caitlin, yang dimana saat ada teman sekelas yang mengejek Brandon, Caitlin selalu menyemangatinya agar Brandon tidak ikut terpancing. Suatu malam Brandon tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia terlihat berjalan ke arah jendela dan melompat keluar dari sana. Seperti mendengar sesuatu, Tori memeriksa keluar rumah dan dia melihat Brandon berjalan menuju ke gudang. Tori berusaha memanggilnya, namun upayanya tidak berhasil. Merasa khawatir, Tori terus mengikuti Brandon sampai akhirnya dia tiba di gudang. Di sana dia melihat Brandon sedang berusaha membuka sebuah pintu yang tersegel rantai. Tori terus memanggil Brandon, dan saat Tori menepuk pundaknya, barulah Brandon tersadar. Dia tampak kebingungan dan panik karena tidak ingat kenapa dia bisa ada di situ. Keesokan paginya terlihat Brandon menemani ayahnya yang sedang mengerjakan sesuatu. Berniat membantu ayahnya, Brandon memohon agar paling tidak dia diizinkan untuk menggunakan mesin pemotong rumput di halaman. Akan tetapi dia sepertinya kesulitan untuk menyalakan mesin tersebut. Dia mencoba beberapa kali namun tetap tidak berhasil. Merasa frustasi karena mesinnya juga tidak bisa menyala, secara tidak sengaja Brandon malah melempar mesin itu sejauh beberapa ratus kaki. Bingung dengan apa yang barusan terjadi, Brandon berjalan menuju mesin yang terlempar tadi. Yang ternyata lemparan tersebut cukup efektif untuk membuat mesinnya kembali menyala. Lalu terdorong oleh rasa penasaran dengan kekuatannya tadi, kali ini Brandon ingin mencoba mematikan mesin itu dengan cara manual. Dengan hati-hati atau tepatnya ragu-ragu, Brandon semakin mendekatkan tangannya ke pisau yang berputar tadi. Dan Brandon berhasil tanpa ada luka sedikit pun. Malamnya mereka sekeluarga pergi ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun Brandon. Di sana juga hadir Bibi dan pamannya yaitu Merly dan Noah. Namun Brandon terlihat kurang begitu senang karena dia merasa bukan anak kecil lagi. Untungnya Brandon mendapat kejutan berupa kado dari Noah yang berhasil membuat Brandon ceria kembali. Dan ketika dibuka ternyata isinya adalah senapan untuk berburu. Melihat hal itu tentu saja sang ayah tidak setuju karena dinilai terlalu berbahaya. Lalu Kyle mengambil kado itu dari tangan Brandon. Tidak terima, Brandon memaksa agar ayahnya mengembalikan kadonya namun tetap tidak didengarkan. Hal itu membuat Brandon kesal. Brandon kemudian menggebrak meja dan membuat semua pengunjung kaget. Dan karena situasi sudah tidak kondusif, Kyle akhirnya memaksa Brandon untuk pulang. Setelah kejadian itu, Kyle mulai menyadari bahwa ada perubahan pada perilaku Brandon. Suatu ketika, dia melihat Brandon secara tidak sadar mengunyah garpu sampai tidak berbentuk lagi. Dan Tori menemukan gambar berisi foto anatomi manusia di kamar Brandon. Mulai khawatir dengan perubahan sikap Brandon, akhirnya sang ayah mengajaknya untuk pergi berburu. Dengan tujuan untuk membuat Brandon terbuka dan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Brandon belakangan ini. Di malam itu juga Brandon mendatangi rumah teman sekelasnya, yaitu Caitlin. Caitlin yang tertidur tiba-tiba terbangun karena merasa ada sosok yang mengawasinya. Memberanikan diri untuk melihat ke jendela, dia dibuat ketakutan dengan sosok Brandon yang berdiri menatapnya. Dia langsung berteriak dan saat ibunya datang, Brandon sudah menghilang. Keesokan harinya, Tori datang ke sekolah Brandon untuk berkonsultasi dengan Merly yang juga adalah guru di sekolah Brandon. Hal itu dilakukan karena dia khawatir dengan gambar-gambar yang ditemukan di kamar Brandon. Namun Merly menenangkan bahwa hal itu biasa bagi anak seusianya yang sedang dalam masa puber. Namun semakin lama justru semakin banyak perilaku aneh yang ditunjukkan oleh Brandon. Suatu malam, Kyle mendengar keributan dari arah kandang ayam. Karena penasaran, dia mengecek ke sana dan melihat Brandon berdiri terpatung di sana. Hal itu membuat kawanan ayam merasa terancam dan panik. Tak mau ambil pusing, Kyle kemudian menyuruh Brandon untuk masuk ke rumah dan tidur lagi. Kejadian tadi sepertinya cukup membuat Kyle khawatir. Dia lalu memutuskan untuk kembali memeriksa kandang ayam dan terlihat tidak percaya saat dia menemukan semua ayam peliharaannya sudah mati. Hal ini membuat dia semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan anaknya itu. Dia lalu menceritakan semuanya kepada Tori, namun Tori tetap tidak mempercayainya. Di sekolahan, saat pelajaran olahraga, Brandon dan teman-temannya melakukan games untuk melatih kepercayaan. Dan kebetulan Brandon satu kelompok bersama Caitlin. Akan tetapi semenjak kejadian malam itu, Caitlin menjadi takut pada Brandon. Dan saat kegiatan berlangsung, alih-alih menahan Brandon, Caitlin malah menghindar sehingga Brandon jatuh dan ditertawakan teman lainnya. Melihat hal itu, Pak Guru menyuruh Caitlin untuk membantu Brandon berdiri. Akhirnya dengan terpaksa, Caitlin meraih tangan Brandon.
Namun, Brandon yang tidak terima menggenggam tangan Caitlin dengan sangat kencang sampai terdengar suara. Kejadian itu tentu saja membuat Brandon dipanggil ke ruang kepala sekolah. Meskipun Brandon mengaku tidak sengaja, ibu Caitlin yang marah besar tidak percaya bahwa ini hanyalah sebuah kecelakaan. Dan saking kesalnya dia menyebut Brandon sebagai anak psycho. Malam itu Brandon kembali terbangun. Dia seperti terpanggil untuk pergi ke gudang tempat pesawat luar angkasa disembunyikan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Brandon bisa dengan mudah memutus rantai yang menyegel pintunya. Lalu di sana dia seperti kerasukan dan melayang di udara. Dan saat Tori menghampirinya, Brandon terjatuh. Dan untuk pertama kalinya dia terluka saat tangannya mengenai material pesawat luar angkasa tersebut. Dari situlah akhirnya Tori menceritakan asal-usul Brandon, yang dimana dia bukanlah anak kandung mereka, melainkan bayi yang ditemukan Tori bersama pesawat luar angkasa yang jatuh di rumah mereka. Mendengar cerita itu, Brandon marah besar dan akhirnya pergi meninggalkan rumah. Di malam itu juga Brandon kembali ke rumah Caitlin. Brandon bermaksud untuk meminta maaf karena telah menyakitinya. Merasakan teror yang sangat luar biasa dari sosok Brandon, Caitlin lalu bilang bahwa dia dilarang oleh ibunya untuk berteman lagi dengan Brandon. Mendengar itu, Brandon dengan dingin berkata, "Aku akan membereskannya." Scene berpindah ke sebuah restoran di mana ibu Caitlin, Erica, bekerja. Terlihat dia seorang diri sedang beres-beres setelah restoran tutup. Dan saat dia berbalik, semua jendela sudah dipenuhi oleh simbol misterius. Lalu lampu tiba-tiba berkedip, dan saat dia menengok ke atas, lampu tersebut meledak dan serpihannya melukai mata Erica. Merasa terancam, dia berlari dan mencoba bersembunyi di ruang pendingin. Tapi pintu baja itu bukanlah sebuah halangan bagi Brandon dengan mata lasernya. Dan dengan mudah dia menghancurkan pintu itu dan membereskannya. Kembali masuk sekolah, Brandon masih harus menjalani sesi counseling imbas perbuatannya yang membuat Caitlin terluka tempo hari. Merle yang juga menjadi guru BK Brandon melontarkan banyak sekali pertanyaan untuk mencoba memahami apa yang dipikirkan Brandon saat dia menyakiti Caitlin. Terus-menerus dihujani pertanyaan, Brandon tampak mulai kesal pada bibinya tersebut. Sesi konseling tadi sepertinya cukup membuat Brandon khawatir, dan melihat track record Brandon selama ini tentunya teman-teman bisa menebak apa yang akan terjadi. Ya benar, malam itu Brandon menjalankan aksinya di rumah Merle yang kebetulan sedang sendirian di rumah. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Brandon mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia lalu memperingatkan bibinya bahwa tidak boleh ada siapapun yang menceritakan atau memberikan keterangan kepada sheriff atas kejadian tempo hari. Tapi Merle menegaskan bahwa dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang guru secara profesional dan kemudian menyuruh Brandon untuk pulang. Tidak puas dengan jawaban yang dia terima, Brandon kembali menyelinap masuk ke rumah Merle. Dan saat dia akan beraksi, tiba-tiba Noah pulang. Brandon kemudian bersembunyi untuk mengamati keadaan terlebih dahulu. Tapi sepertinya dia salah memilih tempat untuk bersembunyi. Dan benar saja, tidak lama kemudian Noah dibuat kaget sekaligus marah saat menemukan Brandon yang memakai penutup wajah ada di kamarnya. Noah langsung menggiring Brandon untuk pulang. Karena tidak ingin orang tuanya mengetahui kejadian ini, Brandon lalu menyerang Noah. Noah kemudian masuk ke mobil dan pergi untuk mencari bantuan. Tidak jelas apakah dia pergi mencari bantuan atau hanya mengikuti instingnya saja yang berteriak untuk melarikan diri. Noah terlihat sangat ketakutan dan panik karena saat ini dia sedang dikejar oleh bocah tercepat di muka bumi. Dan pengejaran tidak berlangsung lama karena sepertinya mobil Noah mengalami kerusakan. Lalu Brandon mengangkat mobil Noah ke udara dan dengan sedikit ilmu fisika dasar, Brandon membiarkan gravitasi yang menyelesaikan sisanya. Setelah itu, Brandon tampak menikmati ekspresi ketakutan yang terpancar dari mata Noah. Dan setelah merasa puas, dia meninggalkan sebuah simbol di aspal lalu pulang ke rumah. Kabar akan kecelakaan yang menimpa Noah akhirnya sampai ke orang tua Brandon. Orang tua Brandon lalu mengunjungi rumah sakit dan di sana Merle menjelaskan bahwa kemungkinan besar kecelakaan yang menimpa Noah adalah ulah dari Brandon. Setelah semua kejadian yang terjadi, sang ayah yang sudah lama menaruh curiga semakin yakin bahwa anaknya lah yang menyebabkan semua ini. Di pagi harinya, Tori dan Kyle berbicara kepada Brandon untuk mengkonfirmasi apakah benar tadi malam Brandon masuk menyelinap ke rumah bibinya dan kemudian diantar pulang oleh Noah. Lalu dengan santai Brandon mengaku bahwa dia tidak tahu apa-apa dan kembali melanjutkan sarapannya. Mendengar itu, Kyle semakin geram karena dia tahu bahwa Brandon sudah terang-terangan bohong kepada mereka. Dan saat Brandon akan meninggalkan ruangan, Kyle mencengkram tangan Brandon dan mendesaknya agar berkata jujur. Merasa tertekan, Brandon lalu mendorong Kyle sampai terlempar. Merasa kesal, ia akhirnya memutuskan untuk mencari sendiri bukti di kamar Brandon dan akhirnya menemukan baju Brandon yang penuh dengan bercak darah. Lalu Kyle berusaha untuk menyadarkan Tori bahwa Brandon lah yang menyebabkan kecelakaan Noah. Namun Tori tetap menyangkalnya. Karena kesal, Kyle lalu berteriak bahwa Brandon bukanlah anak mereka, melainkan bayi yang tidak jelas asal-usulnya yang mereka temukan di rumah.
Malam itu mungkin menjadi malam yang terpanjang yang pernah dilalui oleh pasangan ini. Setelah semua yang terjadi dan semua bukti yang ada, tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa anak yang mereka sayangi berubah menjadi anak yang kejam. Esok harinya Kyle mengajak Brandon untuk pergi berburu, dan tak lama setelah mereka pergi terlihat Sheriff mendatangi kediaman Briar. Rupanya simbol yang ditinggalkan Brandon di setiap TKP dan insiden di sekolah menjadi petunjuk bagi Sheriff untuk menyelidiki Brandon. Namun sebagai seorang ibu, Tori tetap percaya bahwa Brandon tidaklah terlibat dalam semua kecelakaan itu. Sebagai seorang ayah, mungkin ini adalah keputusan terberat yang harus dia ambil. Dengan penuh keraguan, akhirnya dia mengarahkan bidikannya ke kepala Brandon dan dalam sekejap keraguan Kyle berubah menjadi ketakutan saat dia melihat Brandon tidak terluka sama sekali. Brandon sendiri pun tampak tidak percaya bahwa ayahnya sendiri ingin membunuhnya. Lalu Brandon tidak punya pilihan lain selain membereskan ayahnya. Di waktu yang sama setelah Sheriff pergi, Tori kembali memeriksa kamar Brandon untuk mencari buku catatannya. Dan saat dia membuka bukunya, ternyata ada beberapa gambar baru. Gambar tersebut menggambarkan cara persis kejadian yang terjadi pada Erica dan Noah. Lalu dengan segera dia menelepon Kyle, namun sepertinya semua sudah terlambat. Tori yang masih mencerna apa yang sedang terjadi dibuat histeris oleh aksi Brandon yang memporak-porandakan rumah mereka. Dia hanya bisa bersembunyi dan mencoba meminta bantuan 911. Dan untungnya respon polisi di sini sangat cepat. Tidak butuh lama bagi operator untuk mengirimkan unit patroli terdekat ke lokasi Tori. Meskipun sepertinya mereka belum profesional untuk menghadapi manusia super. Dan akhirnya mereka menjadi mainan saja bagi Brandon. Lalu Tori teringat bahwa pertama kalinya Brandon terluka adalah saat tangannya terkena material pesawat yang membawanya. Tori kemudian berlari ke gudang tempat pesawat luar angkasa tersebut disembunyikan dan mengambil besinya. Tori lalu memanggil Brandon untuk turun dan membujuknya agar berhenti melakukan semua ini. Dia meyakinkan bahwa Brandon adalah anak yang baik dan sangat dia sayangi. Akhirnya Brandon membiarkan Tori untuk memeluknya, tapi sepertinya niat jahat Tori sudah terbaca oleh Brandon. Lalu Brandon yang marah karena dihianati oleh ibunya kemudian membawa Tori terbang ke udara. Brandon menatap sosok ibunya untuk beberapa saat, dan tanpa ekspresi sedikit pun, dia melepaskan Tori begitu saja. Di akhir cerita terlihat puing-puing pesawat berserakan di kediaman rumah Briar. Terlihat di sana ada media yang meliput kejadian dan ada petugas juga yang melakukan evakuasi. Namun bisa dipastikan bahwa tidak ada korban selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Selain seorang anak laki-laki yang sedang menikmati sebuah kue dengan tenang. Demikian alur cerita dari film Brightburn ini. Semoga bisa menghibur dan jangan lupa juga untuk meninggalkan masukan atau komentar teman-teman ya. Hatur nuhun.